Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sudah siap belajar ya untuk hari ini ya? Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah siap belajar? Siap, alhamdulillah. Tapi kenapa kok rambutnya yang laki-laki pada gondrong semuanya itu? Belum cukur. Oke, untuk pertemuan berikutnya minggu depan harus sudah rapi rambutnya ya. Iya. Oke. Untuk hari ini siapa aja yang tidak hadir? Radit dan Murtado Mufid. Keterangannya apa? Sakit semua. Sudah berapa hari, Nak? Baru hari ini. Iya. Ya udah kita doakan semoga Murtado dan Radit segera sehat kembali. Amin. Oke, sebelumnya kita belajar tentang hikayat dan hari ini kita juga belajar tentang hikayat. Namun bedanya pertemuan kemarin kita belajar tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan kebahasaan yang ada di dalam hikayat, dan pertemuan ini kita membahas tentang membandingkan nilai-nilai hikayat dan cerpen. Oke, berarti sudah ada bayangan ya untuk nilai-nilai hikayat itu seperti apa sih gitu. Sudah pernah. Kemarin teks yang kita baca teksnya berjudul apa? Indra Bangsawan. Coba satu saja sebutkan nilai yang terkandung di dalam hikayat Indra Bangsawan apa saja, Nak? Oke, silakan Gle. Ketika Raja Indra Bungsu tidak mempunyai anak, ia berdoa dan memberikan sedekah pada fakir miskin agar mendapatkan anak. Jadi nilai apa itu yang terkandung? Itu nilai religi atau agama, Bu. Oke, nilai religi atau nilai agama. Jadi bisa nggak nih kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya. Jadi semoga kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kemudian Ibu akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, KD dan tujuan pembelajaran pada hari ini ada KD 3.8 untuk pertemuan kita yang pertama. Oke, ini adalah indikator yang harus kalian capai di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Harus mencapai KKM semuanya. KKM kita berapa, Nak? 70. Oke. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa saja sih? Kita lihat ya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, pertemuan pertama. Coba dibacakan. Silakan. Pertemuan pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran LPL, pendekatan TPACK melalui media audiovisual, Canva dan LKPD, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen dengan tepat, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam kelompok. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian pasti bertanya-tanya apa sih itu model pembelajaran PBL? Nanti kita akan tahu dalam proses pembelajaran. Tadi sudah tujuan pembelajaran ya. Oke, kita masuk ke video stimulus. Nah, ini Ibu ada video yang berjudul Hikayat Asal-Usul Gunung Merapi. Kita saksikan secara bersama-sama ya, Nak. Oke, bagaimana videonya? Menarik? Menarik. Gak bosan ya baca teks ya? Oke, dari video tersebut bagaimana nilai-nilai dan kebahasaan yang terkandung dalam video yang berjudul apa? Hikayat Asal-Usul Gunung Merapi. Coba siapa yang menyebutkan nilai-nilai dan kebahasaannya? Silakan Gle. Kalau dari cerita tersebut sih ada beberapa seperti nilai moral, yaitu bagaimana penghuni hutan itu tetap mempertahankan atau bersikeras untuk tidak dipindahkan atau tidak digantikan dengan gunung. Tetapi mereka juga berasumsi bahwa kualitas keris yang mereka buat juga bakal mengurang. Padahal kita juga sebenarnya harus mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain. Betul, bagus sekali. Kemudian kita lanjut ke kebahasaannya. Gimana? Silakan. Bahasa yang digunakan yaitu arkais atau Melayu, yaitu bahasa zaman dahulu. Lalu
menggunakan latar zaman dahulu yang menggunakan istana sentris. Iya, istana sentris, yaitu yang menceritakan tentang kerajaan pada zaman dahulu kala, itu istana sentris. Oke, Ibu akan menampilkan ini ada teks yang berjudul Hikayat Hang Tuah. Nanti hikayat ini ada di dalam LKPD kalian yang bakal kalian kerjakan bersama kelompok. Sebelumnya Ibu tanya, apakah sudah ada yang membaca Hikayat Hang Tuah? Sudah. Di sini ada cerpen yang berjudul Star in Class. Sudah membaca? Sudah pernah, bagus sekali. Kemudian ada hikayat Si Miskin. Si Miskin sudah pernah baca? Sudah pernah baca juga. Jadi nanti ketika mengerjakan kalian tidak membutuhkan waktu yang lama. Oke, apa saja sih yang harus kita kerjakan di dalam LKPD nanti? Yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Coba sebutkan, Nak. Hikayat, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam hikayat? Oke, dari beberapa nilai yang sudah teman kalian sebutkan itu, kalian pasti sudah paham ya. Nggak perlu Ibu jabarkan lagi dari masing-masing nilai yang terdapat di dalam hikayat ini, karena sebelumnya kita sudah belajar atau mengidentifikasi. Lanjut, kita ke nilai-nilai teks cerpen. Itu ada apa saja? Coba sebutkan. Hampir sama ya, sama nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bedanya nilai-nilai teks cerpen dan nilai-nilai teks hikayat? Coba siapa yang bisa membedakan? Apa sih bedanya? Khususnya biasanya nilai budaya, atau bedanya apa sih dengan budaya nilai yang ada di hikayat dan di cerpen? Silakan, Gley. Kalau untuk nilai budaya itu tergantung konteks pada cerpen atau hikayat tersebut. Kalau teks hikayat kan lebih cenderung ke menggunakan masa lampau. Kalau teks cerpen itu cenderung menggunakan bahasa kekinian, jadi lebih mudah dipahami. Oke, baik sekali. Kemudian kita membandingkan nilai kebahasaan dalam hikayat dari beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam hikayat. Ini merupakan kebahasaan atau ciri kebahasaan dari teks hikayat. Dari masing-masing ciri ini paham ya, Nak ya? Paham. Untuk lebih lengkapnya ada di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ke masing-masing kalian ya. Lanjut ke ciri kebahasaan pada teks cerpen. Oke, siapa yang membaca? Silakan. Oke, baik. Jadi jelas ya, untuk membedakan bagaimana sih karakteristik dari hikayat dan cerpen itu jelas ya. Sudah ada gambaran? Sudah. Paham semuanya? Paham. Di sini Ibu akan membentuk kelompok. Setelah teman kalian membagikan, kalian cermati. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan diskusi berkelompok. Oke, yang sudah dapat bisa dibuka, bisa dipahami. Sudah? Jelas ya semuanya ya yang ada di situ ya? Tulisannya jelas, Nak? Jelas. Oke, dipahami, mulai dipahami, dibuka LKPD-nya. Itu di pertemuan pertama ada 6 soal. Teksnya sudah tadi Ibu tayangkan ya di slide-nya. Coba dipahami, kalian berdiskusi. Kerjakan berkelompok secara berdiskusi dari soal-soal yang sudah ada di LKPD. Silakan. Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya, Nak, untuk kalian mengerjakan soal LKPD. Kemudian jawabannya kalian tuangkan di dalam LKPD-nya. Selain isi, juga kreativitas masing-masing kelompok dinilai ya. Gak hanya Ibu yang menilai, tapi kalian juga menilai. Udah ya? Silahkan, ayo kita mulai presentasi kita. Waktunya nggak lama, Nak. Jadi kita langsung presentasi kelompok. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dan saya sebagai perwakilan di sini akan menjelaskan tentang soal nomor 5, yaitu membandingkan kedua aspek pada soal nomor 5, yaitu membandingkan kedua teks, yaitu teks hikayat dan teks cerpen. Teks hikayatnya adalah teks hikayat Hang Tuah dan teks cerpennya adalah Star in Class. Kita akan membandingkan dua nilai kehidupan di sini, yaitu nilai kehidupan, nilai yang terkandung dalam hikayat antara lain nilai moral, nilai pendidikan atau edukasi, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religius. Sedangkan nilai cerpen memiliki nilai-nilai terkandung dalam
moral, nilai sosial, cerita berfokus pada kehidupan. Tokoh seperti contoh Egi pada cerita cerpen tentang di kelas. Pada nilai kebahasaan, di sini kita bisa melihat pada teks hikayat itu cenderung menggunakan bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang mungkin tidak kita gunakan pada zaman sekarang, yaitu seperti sudah tidak lazim. Seperti contoh berteluk pada teks hikayat yang dua. Dan di sini untuk teks cerpen pada nilai kebahasaan, kita cerpen cenderung menggunakan bahasa modern, gaul, bahasa sehari-hari yang memudahkan pembaca untuk memahami cerpen. Seperti contoh penggunaan kata aku untuk aku mungkin, geng atau circle. Bahasa tersebut biasa digunakan anak-anak sekarang. Oke, cukup presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Kak, kutipan mana yang menunjukkan nilai budaya pada hikayat Hang Tuah? Oke, untuk hikayat Hang Tuah itu diceritakan bahwa Hang Mahmud mengadakan acara selamatan setelah dia bermimpi anaknya yang dituruni sebuah bulan, sehingga dia menjalankan atau membuat acara selamatan atas sebagai doa atas syukuran yang terjadi. Oke, cukup Pak. Bagaimana hasilnya dari kelompok 5? Simple, menarik, kayaknya bersih, rapih gitu ya. Iya. Oke, sudah semua ya untuk presentasinya. Bagaimana? Setelah kalian mempresentasikan, kalian kerja kelompok, kemudian kalian presentasi, itu bagaimana? Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Coba? Nilai-nilai moral, Kemudian? hikayat, dan kebahasaannya. Iya. Apa nih yang kalian, ilmu baru yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Bisa membandingkan antara nilai dan kaidah kebahasaan dari teks hikayat dan cerpen. Oke, dari nilai-nilai dan kebahasaan yang paling menonjol itu dari keduanya ketika membandingkan yang mana? Dari kebahasaannya yang paling menonjol, mengapa? Kalau untuk teks hikayat menggunakan bahasa yang lampau atau bahasa Melayu apa yang Arkais, ya, menggunakan kata-kata arkais sulit dipahami. Iya, karena kalian sendiri pun ketika membaca hikayat pasti mengeluh, Bu, susah banget dipahami. Kalian harus 2 atau 3 kali membaca teks hikayat supaya paham. Untuk teks cerpen itu lebih mudah ya, lebih mudah, baca sekali saja sudah mengerti. Mengapa? Karena bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Dari nilai-nilai yang sudah kalian tentukan tadi, hikayat dan cerpen, ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Ada. Apa yang menurut kalian paling berhubungan dengan kehidupan sehari-hari? Coba sebutkan satu saja. Silakan. Nilai moral. Gimana coba? Ceritakan hubungannya apa dengan kehidupan sehari-hari? Kalau jadi kayak misalnya bisa dijadikan pembelajaran kita di kehidupan nyata dari cerita, misalnya dia berperilaku baik, kita bisa jadi berperilaku baik. Terus ada nilai agama. Kalau di hikayat itu kan ada cerita dia harus mengaji, kita juga harus ya mengaji ibadahnya yang bagus. Iya, jadi bisa ya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita atau hikayat itu bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar itu nggak hanya belajar teks, tapi bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita masih di materi hikayat, hanya KD-nya mengembangkan hikayat yang telah kalian baca ke dalam bentuk cerpen. Oke, karena berhubung waktunya sudah selesai, kita akhiri pembelajaran hari ini. Yaitu, sudah siap-siap nak semuanya? Sudah? Oke, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Duduk siap, gerak. Baik. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai tujuan. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita besok bertemu lagi dalam keadaan yang sehat, lebih semangat lagi. Oke, hati-hati di jalan ya nak. Langsung pulang ke rumah masing-masing. Oke, silahkan pulang.